Jumpa lagi bersama kita yaitu di channelnya Van Komar. Come back to my this channel Van Komar. Saya sendiri dengan Van Komar. Apa kabar? Semoga kabar baik sehat selalu ya, tidak kurang satu apapun ya. Kali ini Van Komar akan mengangkat tema terbaru, namun dipastikan channelnya Van Komar sudah di-subscribe ya. Tolong di-subscribe ya. Kalau sudah di-subscribe, Van Komar mengucapkan banyak terima kasih dan salam permanen. Kali ini Van Komar akan mengangkat tema yaitu asal muasal rendang yang dinobatkan makanan terenak di dunia. Begitu banyak makanan etnik di kuliner Indonesia. Dari sekian banyaknya, rendang bisa dikatakan sebagai salah satu ikon selera kolektif masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi bagian dari identitas bangsa. Selain itu juga diasosiasikan dengan budaya Minangkabau, Sumatera Barat. Rendang adalah makanan tradisional khas Minangkabau. Rendang biasanya dibuat dengan daging sapi dengan kuah khusus yang mengandung santan dalam jumlah banyak. Pada zaman dahulu, orang Minangkabau membuat rendang dengan apik sehingga bisa bertahan lama di suhu ruangan dan dapat disimpan dalam perjalanan jauh. Umur bumbu yang digunakan selama proses memasaknya pun secara apik dan tidak tercampur dengan yang lainnya. Saat ini rendang dikenal di seluruh dunia, namun sejarah dan makna budayanya kurang mendapatkan perhatian. Proses memasak rendang yang lama memiliki filosofi tersendiri tentang kesabaran, kearifan, dan keikhlasan keseluruhan proses memasak. Mulai dari memilah daging berkualitas bagus, pemilihan bumbu-bumbu rempah yang baik, kontrol panas, lama memasak, hingga teknik mengadukan mempengaruhi cita rasa rendang. Secara tradisional, rendang disajikan pada acara-acara khusus dan untuk orang-orang khusus. Menurut sejarahnya, rendang adalah makanan yang terbuat dari daging sapi yang direbus dengan bumbu dan santan. Ada arsip Belanda tentang Minangkabau yang menyatakan kontak rutin antara India dan Sumatera Barat pada awal milenium kedua menjadi awal kemunculan rendang. Kombinasi daging dan rempah-rempah yang disiapkan di India Utara dikenal sebagai gulai, yakni sebagai cikal bakal rendang. Orang India mulai ke Sumatera Barat untuk berdagang. Mungkin saat memasak mereka membawa budaya mereka sendiri.
Pada budaya India sendiri, kari biasanya dimasak kembali menjadi kalio yang kuahnya lebih kental, kecoklatan, dan berminyak karena pecah oleh panas. Sedangkan dalam tradisi Minang, kuah kembali dimasak lagi sampai warnanya menjadi lebih gelap dan dagingnya menyerap kuahnya. Penyebaran rendang di Sumatera Barat berawal dari 3 daerah, Luhak, Nan, Tigo, yang kira-kira berarti 3 gunung, yakni Luhak, Agam, Luhak, Payakumbuh atau 50 atau 50 kota dari Luhak Tanah Datar. Setelahnya rendang mulai menyebar di sepanjang pantai tempat tinggal para pendatang. Jenis rendang bermacam-macam dan variasinya tergantung pada stok bahan dan kondisi lingkungan di daerah tertentu di Sumatera Barat. Beberapa jenis rendang lokan atau rendang kerang diantaranya sebagaimana berikut. 1. Painan atau Pariaman, rendang belut atau rendang belut. Kedua, batu sangkar, rendang itik atau rendang bebek, dan rendang jariang atau rendang jengkol. Tiga, Bukit Tinggi, rendang pensi atau rendang kerang. Empat, kawasan Danau Minjau, rendang daun kayu atau rendang daun, rendang telur, rendang ayam, rendang sepuluik hitam atau rendang beras ketan hitam, rendang tumbuak atau rendang daging sapi terbentuk bulat, dan rendang berah atau beras ketan putih randing. Orang Minang di Batu Sangkar dan Lintau menambahkan ketumbar hijau yang memberikan cita rasa tersendiri. Secara khusus, masyarakat Minang di Batu Sangkar menambahkan daun
belimbing untuk memberikan rasa asam pada rendang belut. Kesamaan di antara mereka adalah teknik memasaknya. Demikian informasi yang disampaikan oleh Pan Komar asal muasal rendang ya. Ternyata perjalanannya jauh sekali ya, selain dari di Minangkabau ya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Pan Komar ya. Yang tadinya tidak tahu sekarang udah tahu ya. Yang sudah tahu ya nambah tahu ya. Untuk itu Pan Komar undur diri ya, dengan kontennya berikut. Dan terus panteng terus ya channelnya Pan Komar, jangan dikasih kendor ya. Pokoknya jangan dibikin bosan, terus tonton ya, panteng terus channelnya Pan Komar. Pan Komar undur diri, sampai ketemu lagi di My Dish channel Pan Komar. See you next again, bye bye.